Karamnya kapal Sritex sebenarnya tidak mengherankan publik, sebab beberapa tahun terakhir kondisi keuangannya memang tidak baik-baik saja. Kebocorannya tidak kunjung bisa ditambal hingga kapal terus oleng dan akhirnya tenggelam. Tak sanggup membayar utang menggunung di sana-sini, Sritex berkali-kali menghadapi gugatan pilot dari para krediturnya. Hingga akhirnya 23 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengetok palu putusan pilot. Berikutnya, pada 28 Februari tahun ini, upaya direksi Sritex mempertahankan upaya going concern juga ditolak oleh kurator. Berdasarkan laporan tim kurator PT Sritex yang didapat oleh tim Realitas, ini setelah PT Sritex mengumumkan insolvensi atau ketidakmampuan membayar hutang, ini ada sekitar 68 surat yang masuk dari berbagai macam perusahaan maupun instansi. Dan memang di dalam suratnya ini kurang lebih berupa ada penagihan pembayaran, permintaan konfirmasi terhadap insolvensi tersebut dan juga teguran kepada PT Sritex. Nah, sementara itu hasil dari penghitungan akhir tim kurator ini menunjukkan total kewajiban tagihan utang yang dimiliki oleh PT Sritex ini mencapai 29,8 triliun rupiah. Dan utang ini nantinya akan dicatat sebagai tagihan kreditur yang disetujui oleh kurator. Sedangkan tagihan kreditur yang ditolak oleh kurator ini jumlahnya mencapai 4,32 triliun rupiah. Berbagai macam upaya penyelamatan PT Sritex terus dilakukan oleh pemerintah, baik sebelum akhirnya resmi ditutup secara operasional maupun hingga saat ini. Sebelumnya, pemerintah sempat mengizinkan PT Sritex untuk melakukan ekspor dan impor tanpa batas waktu. Dan setelah ditutup operasionalnya, pemerintah juga berwacana untuk menyuntikkan modal hingga mengambil alih aset lewat BUMN. Namun pada akhirnya saat ini opsi yang dilakukan adalah menyewakan peralatan dan juga pabrik PT Sritex kepada pihak ketiga. Pengamat ekonomi Yanwar Rizky mengaku tidak kaget dengan akhir cerita nasib Sritex. Sebab Sritex sudah lama kembang kempis dan hanya mengandalkan modal kredit bank dan surat utang. Nah, jadi pemahaman saya gini loh, Mbak. Sritex ini dalam gali lubang tutup lubangnya itu selalu mendapatkan keistimewaan. Yang jelas tuh jadi dia IPO, kemudian menerbitkan obligasi, kemudian obligasinya sempat susah bayar. Kalau saya nggak salah masuk dulu kredit dari Bank Himbara, sindikasi Bank Himbara, yang nilainya kalau saya nggak salah 2,5 triliun ya. Itu bukan jumlah yang kecil. Asumsi yang dipakai selalu akrual, termasuk dapat proyek seragam TNI dan sebagainya gitu ya, asumsi pemberian kreditnya. Padahal obligasinya sendiri di rating BB minus. Jadi di Bank Himbara sendiri sudah jadi pertanyaan gitu. BB minus dapat 2,5 triliun, ya selalu kan alasannya adalah menyerap lapangan kerja yang besar dan sebagainya itulah. Tapi kan kita sama-sama tahulah kalau tidak dekat dengan kekuasaan mana bisa dapat. Apalagi dari Bank BUMN ya. Yanwar beranggapan selama beroperasi Sritex kerap mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Karpet merah pun digelar hingga perusahaan tekstil ini mulus melenggang ke pasar bursa. Padahal fundamental keuangan Sritex sama sekali tidak mapan. Kalau kita lihat lagi ke 2013, proses IPO-nya sendiri itu tidak mulus sebetulnya. Jadi artinya kan syarat IPO-nya masih mesti laba 2 tahun berturut-turut. Sehingga seingat saya waktu itu ada beberapa penggunaan standar akuntansi yang sifatnya accrual basis, non cash basis. Jadi artinya secara buku itu bisa diakui laba meskipun itu sebetulnya secara cash flow nggak ada uang. Jadi maksudnya kalau saya punya hak tagih,
saya punya komitmen proyek, saya komitmen segala macam, itu kan akrual. Bahwa saya itu kan dapat proyeknya dari pemerintah, baju seragam TNI, baju seragam segala macam gitu loh. Tapi kan Sritex bukan Pertamina, bukan PLN yang mengurusi barang publik gitu loh. Luar biasa loh, jadi pernah direstrukturisasi oleh Bank BUMN, Himbara, bondnya juga pernah ditampung di reksadana sekuritas BUMN. Ini pun masalah sekuritas BUMN, masalah Bank Himbara, tampaknya juga kemudian direstrukturisasi lewat 2 bank daerah ini. BJB dan Bank DKI. Bertubi-tubi merugi, Pilot Sritex menyisakan segunung utang di sana-sini. Namun Pilot jelas bukan berarti berdiam diri, terbebas dari kewajiban membayar utang. Kalau saat ini Kejaksaan Agung sedang menelisik dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Jumbo Sritex, semestinya juga harus menelusuri semua aset-asetnya demi menutup kewajiban utangnya yang mencapai hampir 30 triliun rupiah.